Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, kejutan di Korea Utara. Kim Jong-un mengumumkan perubahan besar. Korea Utara diambang transformasi. Dalam sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, secara tiba-tiba membuat pengumuman mengejutkan yang disiarkan langsung oleh televisi pemerintah. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama menekan tombol langganan, menyukai, serta menuliskan selawat di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan dan dijauhkan dari segala musibah. Jika sudah, mari kita memasuki kisah yang mengejutkan ini. Dengan wajah serius namun penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa dirinya telah memeluk agama Islam. Pernyataan ini langsung menyebar ke berbagai penjuru dunia, menimbulkan kehebohan tidak hanya di kalangan masyarakat internasional, tetapi juga di antara rakyat Korea Utara sendiri. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang paling tertutup dan memiliki ideologi ateis yang kuat, kini menghadapi perubahan besar di tingkat tertinggi kekuasaan. Bagaimana seorang pemimpin otoriter yang selama ini dikenal sangat tertutup terhadap pengaruh luar, bisa mengambil keputusan yang begitu drastis? Jawabannya tersembunyi dalam serangkaian pertemuan rahasia yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Pengaruh kelompok rahasia dalam perubahan Kim Jong-un. Di balik perubahan mengejutkan ini, terdapat kelompok kecil yang telah lama beroperasi secara diam-diam di Pyongyang. Kelompok ini terdiri dari individu-individu dari berbagai latar belakang, termasuk beberapa warga negara asing yang berhasil masuk ke Korea Utara melalui berbagai cara. Dengan sangat hati-hati, mereka memperkenalkan ajaran Islam kepada orang-orang yang mereka anggap memiliki potensi untuk menerima keyakinan ini. Target utama mereka adalah lingkaran dalam kepemimpinan Korea Utara. Mulai dari ajudan, penasihat, hingga anggota keluarga Kim Jong-un sendiri, kelompok ini berhasil memengaruhi beberapa individu yang memiliki akses langsung ke pemimpin tertinggi. Salah satu penasihat yang telah lebih dulu tertarik dengan ajaran Islam, akhirnya memberanikan diri untuk membahas konsep keadilan dalam Islam dengan Kim Jong-un. Awalnya, pemimpin tertinggi Korea Utara hanya mendengarkan dengan skeptis. Namun, seiring waktu, rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mulai bertanya lebih dalam, meminta terjemahan Al-Quran, serta bahkan mengatur pertemuan rahasia dengan para aktivis tersebut. Setelah berbulan-bulan mendalami ajaran Islam secara diam-diam, Kim Jong-un akhirnya mencapai keputusan yang mengubah jalannya sejarah Korea Utara. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para pejabat militer dan partai buruh Korea, ia mengumumkan keyakinan barunya. "Aku telah menemukan kebenaran," katanya dengan tegas. "Islam mengajarkan keadilan, kedamaian, dan keseimbangan dalam kehidupan. Aku ingin rakyat Korea Utara memahami ini." Pernyataan ini mengejutkan para jenderal dan pejabat partai yang hadir. Beberapa tampak gelisah, sementara yang lain berusaha menyembunyikan keterkejutan mereka. Tak lama setelah pernyataan ini disampaikan di kalangan internal, informasi tersebut bocor ke dunia luar. Berita ini menjadi headline di berbagai media internasional, memicu reaksi beragam. Negara-negara Islam menyambut baik keputusan Kim Jong-un, menganggapnya sebagai momen bersejarah. Sebaliknya, negara-negara Barat dan Cina melihat ini sebagai ancaman baru yang dapat mengganggu keseimbangan geopolitik di Asia Timur. Rencana besar, pengajian di jantung Korea Utara. Untuk menyampaikan keyakinannya kepada rakyatnya, Kim Jong-un memutuskan untuk menggelar pengajian besar di alun-alun Kim Il-sung di Pyongyang. Acara ini akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara tersebut. Persiapan pun dilakukan dengan sangat hati-hati. Tim keamanan bekerja keras untuk memastikan tidak ada ancaman yang bisa membahayakan acara maupun tamu undangan. Kim Jong-un bahkan secara pribadi menghubungi beberapa ulama dari negara-negara Islam untuk datang dan memberikan ceramah dalam acara tersebut. Namun, rencana ini tidak berjalan tanpa hambatan. Beberapa pejabat tinggi mulai merasa khawatir bahwa perubahan ini bisa mengguncang stabilitas politik negara. Beberapa perwira militer bahkan diam-diam mulai menyusun strategi untuk menggagalkan acara tersebut. Di sisi lain, kelompok aktivis yang telah memperkenalkan Islam kepada Kim Jong-un juga mulai menyadari ancaman yang mereka hadapi. Jika acara ini gagal atau digagalkan oleh pihak-pihak tertentu, mereka bisa menjadi target utama pembalasan. "Kita telah mengambil langkah besar," kata Yusuf, pemimpin kelompok aktivis tersebut, dalam sebuah pertemuan rahasia. "Jika kita berhasil, ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di Korea Utara. Tapi jika kita gagal, kita harus siap dengan konsekuensinya." Ketegangan pun meningkat seiring dengan semakin dekatnya hari pelaksanaan acara. Militer mulai memperketat keamanan di seluruh kota. Sementara dunia luar menanti dengan penuh antusiasme dan kekhawatiran Islam dan kepemimpinan yang adil.
Islam tidak hanya mengajarkan keadilan dalam pemerintahan, tetapi juga menekankan pentingnya kasih sayang dan persaudaraan di antara manusia.